Is that for real, Mr. Sherry? I'm not as fragile as you think. Ketika itu, Jack sedang membantu istrinya yang sedang hamil untuk memasukkan koper ke dalam mobil. Mereka berencana akan pergi mengunjungi saudaranya. Tiba-tiba Sheriff datang, dan tanpa basa-basi Sheriff membahas tentang rumah mereka yang rencananya akan dibeli seseorang, yang Sheriff pun tidak mau memberikan identitasnya. Meski sebenarnya tidak nyaman dengan hal itu, namun Jack menjawab diplomatis dengan berkata bahwa mereka akan memikirkan tawaran tersebut. You should take the offer. We're thinking about it. Jack, Di rumah Joe, saudaranya, Jack disadarkan dari lamunannya. Jack lalu mengalihkan pembicaraan tentang seseorang yang menawar untuk membeli rumah mereka. Mendengar itu sebenarnya Joe sangat senang, bahkan dia memberi info ada rumah di pojok gang yang akan dijual. Jack dan istrinya kembali akan memikirkan hal tersebut. Mereka akan mencoba tinggal di sana selama sebulan sambil melihat perkembangannya. Dia juga tidak bisa begitu saja menjual rumah peninggalan ibunya tersebut. Ketika di perjalanan pulang, mobil yang dikendarai Jack hampir saja menabrak pengendara lain. Istrinya yang terbangun lantas disuruh tidur kembali karena mereka juga hampir sampai rumah. Sesampainya di rumah, Jack meminta Morgan untuk duluan masuk ke rumah. Sementara dia akan mengemasi barang-barang di dalam mobil. Honey, the power's out. Morgan pun lalu masuk ke dalam rumah dan dia mendapati kondisi rumah gelap karena listrik mati. Jack yang hendak mengemasi barang-barangnya tiba-tiba disapa Earl dan dia heran kenapa Jack sudah pulang. Earl berkata bahwa seharusnya dia pulang besok karena malam ini mereka akan datang. Jack yang menganggap Earl sedang mabuk tidak begitu menghiraukan peringatan darinya. Bahkan Jack menyuruh Earl untuk segera pulang. You're drunk. Go home. Lalu dia sendiri masuk ke dalam rumah dan Earl menelpon polisi melaporkan bahwa ada situasi darurat di lokasinya. I'd like to report an emergency. Sementara di rumah, Morgan menemukan hal yang janggal. Ketika dia mencari tahu, tiba-tiba di belakangnya ada 3 orang laki-laki. Ketika Jack masuk ke rumah, Derek langsung memukulinya. Leon bilang bahwa mereka tidak lagi ingin membeli rumah itu. Mereka hanya ingin Jack dan Morgan lekas pergi dari sana. We just want you out. We don't want to buy the house anymore. Morgan berkata mereka akan pergi sekarang juga. Namun Leon justru mengikat Morgan dengan tali itu dan menyeretnya. Ketika tarikan tali itu sedikit longgar, Morgan mengambil sesuatu lalu dia tusukkan ke paha Leon. Karena emosi, lantas Leon menembak kepala Morgan. Setelahnya mereka bertiga keluar dan Jack yang tersadar dari pingsannya menghampiri Morgan yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu dia segera berlari keluar dan berhasil menangkap Michael. Dia sempat menembak Leon dan Derek, namun tembakannya meleset. Dan meskipun polisi mendatangi mereka, Jack tetap membunuh Michael dengan pistolnya. Jack dibawa ke kantor polisi dan dia diinterogasi oleh Sheriff. Dia pun membacakan riwayat kehidupan Jack. Dari kecil hingga dia masuk ke militer dan dipecat dengan tidak hormat. Dishonorably discharged. Sheriff berkata bahwa Jack akan disidang dan didakwa atas pembunuhan. Jack berkata, bagaimana nasib orang yang membunuh Morgan? Sheriff berkata bahwa mereka juga akan disidang. What about the fuckers? They killed my wife. They'll get their day in court. Di rumahnya, Bastion memarahi Derek dan Leon atas apa yang terjadi. Dia terlihat sangat kesal dan tidak habis pikir atas apa yang dilakukan Leon. Michael is dead because of you. Dia berkata mengapa Michael bisa sampai terbunuh. Dan tidak ingin emosinya semakin tidak terkontrol, Bastion meminta Charles untuk membawa mereka keluar. Just get him out of here.
Di persidangan, Jack dibela oleh seorang pengacara bernama Abigail. Abigail berkata bahwa Jack berhak melakukan pembelaan karena anak dan istrinya dibunuh di depannya. Charles juga hadir di persidangan itu. Dan ketika Abigail selesai memberikan argumennya, hakim mengetok palu. Lalu petugas membawa Jack keluar ruang persidangan. Di ruangan lain, Abigail pembelanya menerangkan bahwa yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Jadi mereka percuma jika ingin melawan. Hakim akan memberikan hukuman 6 tahun penjara kepada Jack. Jack yang mendengar itu terlihat tidak puas dan merasa bahwa istrinya mendapat perlakuan tidak adil hanya karena dia berkulit hitam. Black. She was black. Fuck the law. Charles mengabarkan perihal persidangan Jack kepada Bastion. Dan jika Bastion mau, maka Charles akan menyuruh orang yang ada di dalam penjara untuk menghabisi Jack. Namun Bastion berkata, biarkan saja Jack membusuk di dalam penjara. Jika dia berhasil keluar nanti, maka dia akan menunggunya. We'll be here when he gets out. Molly, anak perempuan Bastion, menghampiri mereka. Dia bertanya kapan ibunya akan pulang. Bastion berkata mungkin besok atau lusa. Namun Molly terus menginginkan jawaban yang pasti. Lalu Bastion menjelaskan yang sebenarnya terjadi, bahwa ibunya tidak akan kembali karena ibunya tidak lagi menyayanginya, Leon, dan Molly. Bastion berkata suatu saat Molly akan mengerti. You will, one day. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Setelah 6 tahun terlewati, Jack keluar dari penjara, Joe menjemputnya, lalu Joe mengantar Jack ke rumah lamanya. Joe berkata jika Jack membutuhkannya, dia selalu siap untuk membantu, dan Jack juga tahu kemana harus menghubungi Joe. Jack lalu masuk ke dalam rumah, begitu banyak kenangan dia lalui di dalam rumah itu. Dia mencium bekas darah istrinya. Dia bingung harus bagaimana. Dia pun hanya bisa duduk terdiam. Jack lalu menghampiri Earl di rumahnya. Jack berkata di mana dia bisa menemukan Leon dan Derek. Earl yang tahu persis informasi itu lalu memberitahukannya. Find him at Wishbone. He runs everything in this town. Namun jika Jack ingin menemukan pemimpinnya, maka yang harus dia temui adalah Bastion. Jack pun pamit setelah mendapatkan informasi itu. Sebelum Jack pergi, Earl meminta maaf kepada Jack atas peristiwa malam itu. I want to apologize for that night. Jack lalu mengendarai mobilnya menuju lokasi yang Earl ceritakan kepadanya. Sesampainya di sana, Jack masuk dan menuju sebuah bar untuk memesan minuman. Lalu dia pun mengambil tempat duduk sendirian. Belum lama dia duduk, Benny dan beberapa orang menghampirinya dan berkata bahwa Jack tidak boleh duduk di tempat itu. Dan tidak ingin membuat masalah di sana, Jack pun pergi dari tempat itu. Ketika Benny keluar dari bar dan masuk ke dalam mobilnya, Jack yang sudah menunggu di dalam mobil pun mencekik leher Benny. Setelah Benny tidak sadarkan diri, Jack menelpon Joe dan Joe memberikan sebuah alamat kepada Jack. Jack pun pergi dengan mobilnya dengan membawa Benny yang tidak sadarkan diri. Sesampainya di sebuah rumah, Jack melihat berbagai macam senjata di depannya. Ketika dia mengamati beberapa senjata tersebut, seseorang muncul dan menawarkan bantuan kepadanya. Joe called. How can I help you? Dia juga menjelaskan bahwa Joe telah menghubunginya. Sesampainya di rumah, tanpa sepengetahuan Jack, Charles telah menunggunya. Ketika Jack akan mengeluarkan Benny dari mobilnya, Charles mendekat, dia lalu mengintimidasi Jack. I'm gonna take you seriously when you talk like that. Dia berkata bahwa jika dia menjadi Jack, dia akan pergi keluar kota dan menikmati dunia. Namun, Jack justru mengusir Charles agar pergi dari sana. Charles pun pergi dan meninggalkan kata-kata ancaman kepada Jack. We'll do this again, real soon. Benny yang terbangun dari pingsannya duduk terikat di depan Jack. Awalnya dia ingin melawan Jack dan menolak permintaan Jack terkait informasi perihal Leon dan Derek. Namun, Jack mengancamnya dengan torch. Benny yang melihat itu pun luluh dan memberikan informasi yang Jack inginkan. Derek yang sedang berpesta menerima telepon dari Jack.
Jack meminta agar telepon itu diberikan kepada Leon. Leon yang sedang bersenang-senang di dalam mobil dengan terpaksa menerima telepon itu. Jack berkata bahwa dia telah menunggu ini sekian lama. Dia mengancam Leon dan bahwa dia akan merenggut semua yang Leon miliki, seperti Leon mengambilnya dari Jack. Tanpa Jack sadari, Charles yang masih menungguinya di depan rumahnya dengan senapan siap siaga di tangannya. Benny yang masih terikat di tempat duduknya begitu ketakutan ketika Jack menodongkan shotgun kepadanya. Namun di luar dugaan, Jack justru melepaskan ikatannya dan ketika Benny berlari keluar, Charles yang dalam posisi siaga menembak kepala Benny. Charles yang melihat mobil Leon lalu menelpon Bastion. Dia berkata bahwa ternyata dia tidak sendiri. Bastion memerintahkan agar Charles menyuruh Leon pergi dari sana dan membawa Jack hidup-hidup. Just tell him to get the hell out. Leon bersama Derek dan Peter menghampiri rumah Jack. Ketika Peter mendobrak pintu, Jack menembaknya, lalu Derek juga menjadi korban dalam penembakan itu. Beruntung Charles bergerak cepat, jadi Leon masih bisa dia selamatkan meski Leon juga terkena tembakan. Mereka pun saling tembak, lalu Charles membawa Leon ke ruang atas. Jack yang terlambat mengejarnya tidak bisa meraih mereka. Charles dan Leon melompat ke bawah, namun Jack hanya mengamati kepergian mereka. Di dalam mobil, Leon berteriak-teriak seperti anak kecil karena menahan sakit terkena tembakan. Sambil mengendarai mobilnya, Charles menyuruh Leon diam. Namun karena tak mampu menahan sakit, Leon pun pingsan. Dan Charles yang merasa kesal, dia berteriak-teriak meluapkan emosinya. Di rumahnya, Jack duduk ditemani Sheriff. Kali ini Jack dalam posisi yang tidak bisa disalahkan karena dia dalam posisi melindungi propertinya. Sheriff paham atas apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun memperingatkan agar Jack berhati-hati karena mereka pasti akan kembali untuk balas dendam. They will be back, Jack. Di rumahnya, Leon menjalani perawatan intensif dari dokter pribadinya. Bastion meminta apapun yang terjadi, Leon harus bisa diselamatkan. Sam berkata dia akan berusaha sebaik mungkin. Setelah dirasa kondisi Leon mulai stabil, dia pun berpamitan kepada Bastion. Setelah kepergian Sam, Bastion meminta kepada perawat agar dia diberi waktu berdua dengan Leon. Meski Leon tidak bisa mendengarnya, Bastion berkata bahwa dia akan membalas semua yang telah terjadi. Not go unpunished. Sementara itu, Jack menyiapkan penyambutan untuk jika tiba-tiba Bastion dan pasukannya datang. Berbagai macam perangkap dia siapkan. Jack juga menyiapkan senjata-senjata yang akan dia pakai untuk menyambut kedatangan Bastion. Molly berjalan di antara anak buah ayahnya yang sedang bersiap-siap. Sesampainya di dalam, dia bertanya kepada ayahnya, apakah ini adalah perbuatan dari orang yang sama yang membunuh Michael. Molly berkata agar ayahnya menyuruh Sheriff untuk membereskan ini semua. Mendengar itu, ayahnya berkata, apakah Molly sedang memerintahnya? Bastion berkata, apakah Molly masih percaya ada hal baik dan buruk? Molly menjawab masih percaya, namun Bastion berkata bahwa jawaban Molly salah, karena yang ada hanya kita dan mereka. Lalu Bastion menyuruh Molly pergi dan berkata agar Molly jangan lagi memberi perintah kepadanya. Don't fucking give me an order. Jack menelepon Joe, dia berkata bahwa Jack membutuhkan bantuan Joe. Joe pun menyanggupinya. Charles dan anak buah Bastion yang lain mengendap-endap di depan rumah Jack. Dengan bersenjata lengkap, mereka bertekad meringkus Jack malam itu. Jack mengintai dari dalam, anak buah Bastion yang sedang mengendap-endap, tanpa sengaja mereka menginjak ranjau yang telah Jack pasang. Lalu Jack menembakinya dari atas. Anak buah Charles berhasil membuka pintu yang telah Jack tahan dengan papan. Namun dia justru tewas tertimpa jebakan yang telah Jack persiapan. Begitu juga anak buah yang lain.
Dia terkena ledakan yang membuat Charles kesakitan hingga menutup telinganya. Berbagai jebakan sukses mengenai anak buah Bastion. Ketika mereka berada di ruang tamu, Jack menyalakan saklar yang mengakibatkan ledakan dan melukai mereka semua. Ketika mereka melihat Jack, mereka pun melancarkan tembakan. Jack berhasil kabur dari serangan mereka. Namun, Jack juga terkena tembakan di paha kirinya. Sheriff yang mendapatkan informasi itu lantas bersiap-siap beserta anak buahnya. Ketika dia akan pergi, Molly bertanya apa yang terjadi. Sheriff hanya menjawab agar Molly bertanya kepada ayahnya. What's going on? Ask your father! Jack menutupi luka tembak di pahanya dengan sebuah lakban. Charles yang mengintai dari bawah memerintahkan anak buahnya agar mengawasi bagian belakang. Lalu dia menelpon Bastion bahwa membawa Jack hidup-hidup akan sangat susah. Namun Bastion tidak peduli, dia tetap menginginkan Jack hidup-hidup. Bastion berkata kepada Maya yang sedang merawat Leon, dia mengucapkan terima kasih karena Maya telah merawat Leon dengan baik dan dia juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Maya. You will be rewarded. Charles berjalan pelan ke ruangan atas, Jack menembakinya dari balik pintu. Begitu juga Charles membalas tembakan tersebut. Earl yang juga telah bersiap-siap dengan senjatanya, dia menembak anak buah Charles yang sedang bersender di depan rumah. Namun polisi yang di depan rumah membalas tembakan tersebut dan tepat mengenai Earl. Jones yang memang dari awal terlihat gugup, dia membalas tembakan itu dan membuat polisi tersebut tewas terkena tembakannya. Jones lalu membawa Earl menyingkir dari tempat itu. Bastion yang tidak sabar, dia pun bertindak sendiri. Dia berangkat bersama anak buahnya. Molly yang melihat itu mencoba mencegahnya, namun justru dia diperingatkan ayahnya dengan keras. Lalu Bastion meninggalkan Molly dan tidak memperdulikan perkataan Molly. Charles yang telah mengetahui posisi Jack, dia mendobrak pintu kamar tersebut. Lalu dia pun menyerang Jack. Adu pukul dan serangan pun tidak terhindarkan. Charles yang terjatuh menemukan senjata di kolong tempat tidur. Dia pun menodong Jack. Dia tidak membunuhnya karena perintah dari Bastion adalah membawa Jack hidup-hidup. Dan meminta Jack berdiri dan berjalan di depannya. Ketika sampai di luar kamar, Sheriff menodong Charles. Charles pun meletakkan senjatanya. Namun, dia juga memperingatkan agar Sheriff tidak lupa kepada siapa dia bekerja. Dan dengan cepat, Charles menyerang Sheriff dengan menusuknya berkali-kali. Lalu Jack menyerang Charles. Mereka pun kembali jual beli pukulan. Ketika Charles terdesak, dia mengeluarkan granat. Beruntung, Sheriff dengan cepat menembak Charles hingga dia terlempar keluar dengan granat di tangannya dan meledak bersamanya. Di rumahnya, Molly menunggu Leon bersama Sam. Ketika Sam akan pamit pulang, Molly bertanya apakah Sam mengenal ibunya. Awalnya Sam sempat berbohong. Namun, karena terus didesak Molly, dia pun menjelaskan bahwa ibunya terpaksa meninggalkan Molly, Michael, dan Leon. Hal itu tidak lain untuk melindungi mereka. Sam meninggalkan sesuatu untuk Molly terkait informasi keberadaan ibunya. Don't you ever tell your father. Jack menutup luka Sheriff dengan lakban, dan dia membawanya keluar. Jones yang menunggunya di luar lalu berkata kepada Sheriff bahwa Molly barusan telepon dan berkata bahwa Bastion sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sheriff mencoba membujuk Jack agar ikut bersamanya. Namun Jack menolak dan akan tetap bertahan di sana. Bersamaan dengan hal itu, Joe datang tepat waktu dengan membawa machine gun. Ketika Joe dan Jack menyusun strategi, tanpa diduga Sheriff muncul dan dia bertekad untuk membantu Jack dan Joe apapun yang terjadi. Tak lama setelah itu, Bastion dan anak buahnya pun datang. Sheriff menghampirinya dan dia memperingatkan agar Bastion pergi dari sana. Dia berkata bahwa Sheriff tak lagi menerima perintah dari Bastion. Dia pun berjalan menuju rumah Jack. Lalu dari belakang, Bastion menembakinya hingga Sheriff pun tewas. Pasukan Bastion serempak menyergap rumah Jack.
Dengan machine gun-nya, Jack memberondong mereka dari atas. Pasukan Bastion yang lain menyergap ke dalam rumah, dan di bawah tangga, granat asap dilemparkan kepada mereka. Lalu dengan mudah Jack menghabisi mereka satu persatu. Dari atas, Joe kembali menggunakan machine gun untuk menghabisi pasukan Bastion dan berhasil meledakkan mobil mereka. Sementara Jack di dalam, dia mendapat serangan dari anak buah Bastion. Meskipun dia berhasil menembak kepalanya, namun Jack juga terkena tembakan. Dengan membabi buta, Bastion menghujani rumah itu dengan tembakan. Jack bersembunyi di bathtub rumahnya sambil memegang remote peledak. Lalu dia pun menekan tombol, dan boom! Ledakan besar terjadi menghancurkan rumah tersebut. Namun Bastion berhasil melarikan diri dan selamat dari ledakan tersebut. Di rumahnya, Molly mencoba pergi dari rumah itu, dan Bastion mencoba mencegahnya. Namun Molly bertekad untuk pergi dari sana. Dia telah mengetahui semuanya dari sheriff ketika berada di rumah sakit. Bastion terkejut mendengar sheriff belum mati karena tembakannya. Molly yang benar-benar muak dengan ayahnya pun pergi dan ingin membawa Leon keluar dari rumah itu. Namun ketika di dalam, dia mendapati Leon telah mati dengan luka tembak di kepalanya. Jack muncul dan menyuruh Molly untuk pergi, karena Jack datang bukan untuknya. Tiba-tiba Bastion menembak dari belakang, dan ketika Bastion ingin menembak Jack lagi, Molly menodongkan pistolnya kepada ayahnya, dan sebelum Bastion menembak Molly, Molly terlebih dulu menembak kepala ayahnya. Begitu juga Jack menghembuskan nafas terakhirnya.